Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membekuk seorang eks-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri atau JFR dalam kasus dugaan tindakan pidana di bidang kesehatan. Penangkapan dilakukan tim Ditreskrim Suspolda Riau pada Selasa 28 April 2026 lalu di kediaman keluarga di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jenny diamankan setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik dan kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun izin resmi. Ia membuka layanan kecantikan di klinik miliknya di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru, Riau. Klinik milik tersangka telah ditutup karena tidak memiliki izin sesuai standar kedokteran. Warga sekitar menyebut, lokasi klinik tersebut sudah lama tidak beroperasi. Sebelumnya, tempat itu kerap didatangi banyak perempuan yang ingin melakukan perawatan kecantikan. Oh ini, klinik kecantikan ini Kak? Oh, udah lama tutup. Setahu Kakak udah lama tutupnya sejak kapan Kak? Awak sendiri nak jualan lama. Iya. Tapi banyak wanita yang datang untuk berobat kecantikan gitu. Mobil gitu. Mobil ya. Entah ngapain dia ke dalam nggak tahu. Oke. Kalau orangnya pernah lihat Kak yang punya? Pernah. Kali pernah saya lihat. Iya. Dari hasil penyelidikan, sedikitnya 15 korban mengalami dampak serius akibat tindakan facelift atau bedah wajah yang dilakukan tersangka. Salah satu korban bahkan mengalami kegagalan operasi bibir hingga 2 kali yang menyebabkan cacat permanen dan trauma psikologis. Korban lain dilaporkan mengalami kerusakan pada wajah maupun bagian tubuh lainnya. Kuasa hukum korban, Mark Haryanja, menyatakan bahwa tersangka bukan seorang dokter dan tidak memiliki surat tanda registrasi atau STR maupun surat izin praktik. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Korban klinik milik Jenny dilaporkan mengalami kerugian materi lebih dari 200 juta rupiah, termasuk biaya tindakan dan perawatan lanjutan di rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran undang-undang di bidang kesehatan. Polda Riau masih terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain dalam praktik kecantikan ilegal tersebut. Untuk perkara ini sudah ada 3 laporan yang kami terima di Ditreskrim Polda Riau. Itu ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Saksi yang kita periksa itu sudah ada 7 dan 2 ahli. Sejauh ini mengenai sertifikat yang banyak ditemukan di ruang praktek itu, sejauh ini apakah sudah ada hasil validnya dari pihak kepolisian? Saat ini penyidik masih melakukan serangkaian proses penyidikan, termasuk untuk mengklarifikasi sertifikat-sertifikat yang kita temukan di klinik tersebut. Kalau untuk klinik juga nggak ada izin di Pekanbaru. Untuk kliniknya memang tidak memiliki izin untuk tenaga kesehatannya. Kalau tersangka ini praktiknya sama berapa orang? Jadi dalam pelaksanaannya memang di klinik ini ada tersangka dibantu oleh beberapa staf ya, staf administrasi ataupun staf yang membantu. Namun untuk tindakan dilakukan oleh tersangka sendiri. Dia kan kabur ke Bukit Tinggi waktu penangkapan kan? Ya, jadi memang dalam proses penyidikan kita sempat memanggil tersangka ini 2 kali, namun yang bersangkutan tidak kooperatif, sehingga kami melakukan upaya paksa dengan mencari keberadaan yang bersangkutan. Dan kami temukan
di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya kita lakukan upaya paksa untuk dibawa ke Polda Riau.